Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Razwardi, NPM 18742033, program studi budidaya perikanan semester 5A. Saya di sini akan menyampaikan seminar tentang proyek mandiri saya yang berjudul Pemijahan ikan mas koki Carassius auratus secara alami dengan media akuarium. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nuning M. Nur, SPI MP selaku dosen pembimbing kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam kegiatan seminar proposal proyek mandiri kami. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya presentasi proposal proyek mandiri kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa poin penting, yaitu latar belakang, tujuan, kerangka pikir, dan kontribusi. Latar belakang. Ikan mas koki Carassius auratus merupakan salah satu dari banyaknya ikan hias yang mempunyai bentuk dan warna yang sangat unik. Selain memiliki keunikan tersendiri, ikan mas koki juga merupakan salah satu ikan hias yang banyak diminati di kalangan pecinta ikan hias. Ikan mas koki bisa dibilang sebagai primadona ikan hias yang tidak pernah surut penggemar. Oleh sebab itu, ikan tipe ini memiliki prospek yang sangat baik berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik. Permintaan terhadap komunitas ikan hias dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Fajrin DKK 2012. Dalam kegiatan budidaya ikan mas koki yang masih menjadi kendala yaitu ketersediaan benih yang masih minim. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan keberhasilan pemijahan ikan mas koki. Pemijahan ikan mas koki dapat dilakukan dengan berbagai media, contohnya seperti bak beton, bak fiber, kolam terpal, dan akuarium. Akuarium dinilai tidak membutuhkan biaya yang tinggi, mudah dibersihkan, sehingga bagus untuk pemeliharaan ikan, larva, dan menetasan telur. Dari permasalahan rendahnya ketersediaan benih ikan mas koki, penulis ingin melakukan kegiatan proyek mandiri tentang pemijahan ikan mas koki secara alami dengan media akuarium. Tujuan penulisan. Tujuan proyek mandiri atau PM ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemijahan ikan mas koki yang dilakukan secara alami di media akuarium. Kerangka pikir. Ikan mas koki merupakan salah satu jenis ikan hias yang sangat populer di kalangan para penghobi ikan hias. Banyaknya peminat ikan mas koki disebabkan oleh daya tarik yang dimiliki dengan bentuk tubuh yang unik, kombinasi warna yang indah, dan selalu bermunculan jenis atau strain baru dengan pesona yang beragam. Ikan mas koki masih menjadi salah satu primadona bagi pecinta ikan hias. Hal ini dikarenakan ikan mas koki bukanlah ikan musiman dan permintaan sampai saat ini masih banyak. Oleh sebab itu, ikan tipe ini memiliki prospek yang sangat baik. Namun, dalam budidaya ikan mas koki masih terkendala dengan ketersediaan benih yang minim. Keberhasilan pemijahan ikan mas koki secara alami di media akuarium dapat meningkatkan ketersediaan benih ikan mas koki untuk dibudidayakan. Pemijahan ikan mas koki secara alami dengan menggunakan akuarium dinilai cukup baik karena tidak membutuhkan biaya peralatan tambahan, mudah dalam melakukan pengontrolan, dan tidak membutuhkan lahan yang besar. Kontribusi yang didapat dari hasil proyek mandiri atau PM ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat yang akan melakukan kegiatan pemijahan ikan mas koki dengan ketersediaan lahan yang terbatas dengan menggunakan media akuarium. Metodologi. Dalam metodologi terdapat beberapa poin, yaitu waktu dan tempat, alat dan bahan, prosedur kerja, parameter pengamatan, dan parameter kualitas air. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan proyek mandiri dilakukan di Laboratorium C Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan proyek mandiri ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember. Alat dan bahan yang digunakan.
Untuk alat yang digunakan yaitu berupa akuarium, aerator, timbangan, selang dan batu aerasi, baskom, penggaris, skop net, termometer, deometer, pH meter, selang sifon, handphone, buku, dan alat tulis. Untuk bahan yang digunakan yaitu induk ikan mas koki jenis oranda dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 induk betina dan 2 induk jantan. Pakan alami berupa artemia, moina, dapnia, dan cacing sutra. Pakan buatan dan eceng gondok. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk dilakukan selama 10 hari guna untuk lebih mematangkan gonad induk yang akan dipijahkan. Dalam pemeliharaan induk ada 3 poin, yaitu persiapan media, pemberian pakan, dan pengelolaan kualitas air. Untuk persiapan media pemeliharaan induk menggunakan media akuarium dengan luas 80 x 40 x 40 cm. Sebelum media digunakan untuk pemeliharaan induk, pertama-tama media akuarium dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan lumut yang menempel di akuarium. Selanjutnya dapat diberikan larutan PK, lalu dibilas dengan air bersih, dikeringkan dan didiamkan selama sehari. Setelah didiamkan, selanjutnya media diisi dengan air dengan ketinggian 20 cm. Untuk pemberian pakan. Pemberian pakan untuk indukan ikan mas koki yaitu berupa pakan buatan. Pemberian pakan dilakukan setiap hari dengan pemberian pakan pagi dan sore hari. Untuk pemberian pakan indukan yaitu dengan cara aid station atau pemberian sekenyang-kenyangnya. Pengelolaan kualitas air. Dalam pemeliharaan induk, kualitas air yang diamati atau dikontrol yaitu suhu, pH, dan DO. Akuarium atau media pemeliharaan yang sudah terlihat kotor dapat dilakukan pembersihan dengan melakukan penyiponan bagian dasar akuarium yang terdapat bahan organik yang menumpuk. Selanjutnya, metode pemijahan. Dalam metode pemijahan terdapat beberapa tahapan, yaitu persiapan media pemijahan, seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva. Persiapan media pemijahan yaitu dilakukan dengan sebelum dilakukan proses pemijahan, pertama-tama persiapkan dulu media yang akan digunakan dengan menggunakan akuarium dengan ukuran 80 x 40 x 40 cm. Sebelum akuarium digunakan, pertama-tama akuarium dibersihkan dari kotoran dan lumut-lumut yang menempel pada dinding akuarium. Selanjutnya dapat diberikan larutan PK dan dibilas dengan air bersih. Selanjutnya media dikeringkan selama sehari, lalu diisi air dengan ketinggian 20 cm. Setelah diberi air dengan ketinggian 20 cm, media akuarium ditambahkan substrat penempelan telur berupa tanaman eceng gondok. Selanjutnya, seleksi induk. Seleksi induk bertujuan untuk mendapatkan induk yang benar-benar matang gonad atau siap untuk dipijahkan. Seleksi induk untuk mendapatkan induk jantan yang siap untuk dipijahkan yaitu dengan cara melakukan pengurutan pada perut atau di bagian urogenitalnya. Apabila dilakukan stripping, maka akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Itu pertanda bahwa ikan mas koki jantan siap untuk dipijahkan. Begitu pula pada induk betina, dapat dilakukan dengan meraba bagian perut apabila terasa halus, dan apabila diurut atau di stripping mengeluarkan cairan berwarna kuning, menandakan bahwa induk betina siap untuk dipijahkan. Yang selanjutnya yaitu prosedur pemijahan. Sebelum dipijahkan,
induk ikan mas koki terlebih dahulu dipuasakan selama 1 hari. Setelah itu, induk ikan mas koki ditimbang bobotnya. Setelah mendapatkan induk yang siap untuk dipijakan, induk ikan mas koki dapat dimasukkan ke dalam media akuarium dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 induk betina dan 2 induk jantan. Induk yang akan dimasukkan ke dalam media pemijahan dapat dimasukkan pada sore hari sekitar pukul 4 sore. Hal ini dikarenakan pada malam harinya ikan mas koki akan melakukan proses pemijahan dan diakhiri pada pagi hari pada saat induk betina melepaskan telur-telurnya ke media penempelan telur berupa eceng gondok dan selanjutnya akan dibuahi oleh induk jantan. Yang selanjutnya yaitu penetasan telur. Setelah proses pemijahan berlangsung atau berlalu, induk jantan dan betina ikan mas koki selanjutnya dikembalikan ke media pemeliharaan. Tujuannya agar tidak memakan telur-telur yang telah dikeluarkan. Telur yang ditetaskan dilakukan di media pemijahan. Telur ikan mas koki yang berada di media pemijahan akan menetas kurang lebih 2-4 hari. Selanjutnya, pemeliharaan larva. Larva yang baru menetas belum dapat diberikan pakan sampai berumur 2 hari. Setelah larva berumur 2 hari, larva diberikan pakan berupa Nopli artemia sampai hari ke-7. Setelah hari ke-7 sampai hari ke-13, penggunaan pakan diganti menggunakan Moina atau Dapnia. Selanjutnya, dari hari ke-14 sampai hari ke-15, pakan diganti lagi menggunakan cacing sutra. Lalu, dari hari ke-16 sampai hari ke-20, pakan masih menggunakan cacing sutra namun diselingi dengan penggunaan pakan buatan. Selanjutnya, dari hari ke-21 sampai hari ke-30, larva ikan mas koki sudah dapat diberikan pakan buatan. Untuk pemberian pakan larva dilakukan selama 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Parameter pengamatan dan parameter kualitas air. Parameter pengamatan yang diamati yaitu penghitungan jumlah telur atau fekunditas, derajat pembuahan atau fertilization rate, derajat penetasan telur atau hatching rate, dan kelangsungan hidup benih atau survival rate. Untuk parameter kualitas yang diamati yaitu suhu, DO, dan pH. Untuk pengukuran suhu sendiri menggunakan alat termometer dengan pengukuran pada pagi dan sore hari. Sedangkan untuk DO, pengukurannya menggunakan alat DO-meter. DO diukur setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya pengukuran pH. pH dapat diukur dengan menggunakan alat yaitu pH meter dengan pengukuran pada 1 minggu sekali. Berikut adalah referensi yang saya gunakan sebagai acuan saya untuk membuat proposal proyek mandiri saya. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.